أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah beserta ayah dan bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya dalam belajar pendidikan agama Islam di sekolah dasar kelas 5. Kali ini kita masih di pelajaran yang ke-6. Mari belajar Al-Quran surah Al-Ma'un. Kemarin kalian sudah belajar yang pertama membaca surah Al-Ma'un, kemudian menghafal surah Al-Ma'un, menulis, dan sekarang kita akan belajar pada sub pelajaran yang keempat, makna kandungan surah Al-Ma'un. Anak-anakku yang solih dan solihah, Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. Al-Quran di dalamnya terdapat pelajaran yang dapat kita amalkan dalam kehidupan. Kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan pelajaran jika memahami makna dan kandungan Al-Quran. Seperti surah Al-Ma'un, kita dapat mengamalkan isinya jika memahami kandungan di dalamnya. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu, kita baca bersama juga surah Al-Ma'un dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, itulah tadi anak-anak, itu tadi terjemahan artinya surah Al-Ma'un. Kita akan mengenali surah Al-Ma'un terlebih dahulu. Surah Al-Ma'un menempati urutan yang ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah ini berdasarkan turunnya termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Ma'un diturunkan sesudah surah At-Takatsur. Nama surah Al-Ma'un diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat ke-7, yang artinya barang-barang yang berguna. Surah ini menjelaskan tentang ciri-ciri sifat manusia yang mendustakan agama. Tahukah kamu ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Seseorang disebut mendustakan agama apabila yang pertama, suka menyakiti anak yatim. Kemudian yang kedua, tidak mengasihi fakir miskin.
tidak menyayangi fakir miskin. Kemudian yang ketiga, enggan menolong sesama. Yang keempat, mempunyai sifat ria. Ria itu pamer, ingin melakukan sesuatu supaya dipuji orang lain. Itu yang namanya ria. Kemudian yang kelima, bagaimana ciri orang yang mendustakan agama lagi? Lalai dalam mengerjakan sholat. Kita harus selalu berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan yang mendustakan agama. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mendustakan seperti yang dijelaskan tadi. Bagaimana cara mengamalkan kandungan surah Al-Ma'un ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kali ini kita akan belajar juga tentang bagaimana cara mengamalkan kandungan dari surah Al-Ma'un ini. Perlukah kita mengamalkan? Perlu sekali. Sikap terpuji yang dapat diambil dari surah Al-Ma'un dan perlu kita amalkan dalam kehidupan. Misalnya yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman baik dengan orang lain, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, yatim itu seseorang yang telah ditinggal meninggal oleh ayahnya. Yatim. Kalau piatu, anak yang ditinggal meninggal oleh ibunya. Kalau yatim piatu, berarti seorang anak yang belum sampai balik, sudah meninggal ayah dan ibunya. Yatim piatu. Nah, kalau yatim sendiri, ayahnya yang sudah meninggal. Bila kita yatim, maka berlaku santun, sopan terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, bagaimana lagi? Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya, orang yang kaya, membantu orang yang tidak punya, orang yang miskin. Sehingga tidak ada kesenjangan, perbedaan yang sangat mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat pada waktunya. Apabila tiba waktu sholat, maka segeralah menunaikannya. Hindari perbuatan ria yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Tidak boleh memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Kemudian yang kelima, apalagi contoh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dari surah Al-Ma'un? Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa makhluk sosial? Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan bantuan. Itulah beberapa hal yang bisa kita amalkan dari kandungan surah Al-Ma'un. Tentunya kalian sudah bisa ya. Kalian bisa juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, terutama dari kandungannya surah Al-Ma'un ini, isi dari surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan jika ini bermanfaat, kalian bisa share, bisa kalian sebarkan, bagikan kepada teman-teman yang lain supaya tahu channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.